Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Adi di Tele Arkana. Ini bacaan harian untuk kalian. Ya, ini untuk semua zodiak ya teman-teman ya. Apapun itu zodiaknya dan diberlakukan bagi teman-teman semua yang menemukan video ini, siapapun kalian, gitu ya. eh ini general reading, bukan personal reading. Jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate, abaikan saja ya teman-teman ya. Oke, mari kita lihat ini bacaan untuk siapa, terkait apa ya. Semesta, mohon bantuan energi apa yang muncul untuk pesan harian kali ini. Saran-saran apa atau guidance apa yang bisa engkau berikan. Oke, terima kasih. Kita mendapatkan energi, strategi. Ya, ini kita masih dalam tahap strategi ya, teman-teman ya. Kita memplanning kembali lagi 2026 di sini adalah tahun 1 ya, bermulanya sebuah dunia baru. Jadi ini awal-awal dan itu sudah diguncang dengan banyak pergerakan langit ya, teman-teman di sini ya. Dan terakhir itu kita di apa tuh adanya Uranus masuk ke konstelasi Gemini. Lalu kemudian full moon terakhir juga full moon di Scorpio. Jadi banyak hal-hal yang dari dunia lampau, dunia masa lalu, dari tahun 2025 ke belakang, 10 tahun mundur itu dirombak, mulai dirombak habis-habisan gitu ya oleh semesta gitu ya. Dan kita diminta untuk berstrategi, memilih mana yang harus dirombak dan mana yang harus disesuaikan dan mana yang masih harus dipakai gitu ya, dengan energi strategi di sini. Oke, mari kita lihat what's the tea untuk teman-teman kolektif di sini, semua zodiak dan siapapun yang menemukan pesan ini. Semesta, what's the tea, apa yang terjadi. Satu, dua, tiga. Oke, apa yang terjadi di sini? Giving heart, memberikan hati gitu ya. Showing love, caring action, selfless gesture gitu ya. Jadi di sini apapun strateginya teman-teman, apapun yang mesti dirombak ya, tetap pancarkan energi cinta kasih dengan adanya kartu giving heart di sini ya. Ingat bahwa apa yang kita pancarkan keluar itu akan kembali ke diri kita. Jadi selama kita memancarkan energi cinta kasih, apapun itu strateginya gitu ya, ketika kita mendasarkan itu semua pada cinta kasih kepada seseorang di sekitar kita, sesama maupun siapapun gitu ya, bahwa kita ini di semesta ini adalah satu, siapapun itu gitu ya, baik jahat, hitam putih, laki perempuan, apapun bangsanya, apapun religinya, kita satu semesta ya. Di sini jadi kita diminta untuk tetap melandaskan apapun strateginya, apapun pemikirannya didasarkan pada energi cinta kasih gitu ya. Oke, mari kita lihat lebih dalam dengan tarot. Semesta, berikan kami 3 kartu di sini. Saran apa atau apa yang mesti kami lakukan? Strategi apa yang mesti kami adopsi? Let's shuffle the card. Tiga. Oke. Mohon maaf.
3 kartu. Yang pertama Page of Cups. Yang kedua Nine of Wands. Dan yang ketiga The World. Jelas sekali ya teman-teman ya. Bottom of the deck Knight of Wands. Ya, di sini kita diminta untuk ya apapun itu menyongsong dunia baru ini dengan semangat yang berapi-api ya teman-teman ya. Dengan semangat baru, jiwa baru, belief yang baru gitu ya. Dan kita di masa lalu diminta untuk mempersiapkan hati gitu ya, dengan adanya Page of Cups di sini. Kita berfokus pada ke depan di masa yang akan datang untuk kebaikan semuanya gitu ya, kebaikan umat manusia keseluruhannya. Dengan adanya energi Page of Cups di sini, kemudahan-kemudahan apa atau benefit-benefit apa yang kita bisa berikan kepada dunia, kita berfokus pada itu dengan energi Page of Cups. Dan ini adalah energi permulaan gitu ya. Kembali lagi ini tahun 2026 itu adalah tahun pertama atau tahun ke-1 gitu. Jadi kenapa kok tahun ke-1? 2026 ketika dijumlahkan semua dan direduksi itu adalah kita mendapat angka 1, di mana ini adalah permulaan dari siklus 10 tahunan dalam kehidupan kita sebagai manusia yang ada di bumi gitu ya. Itu dengan energi Page of Cups. Dan bottom of the deck-nya adalah Knight of Wands. Lalu kemudian di masa sekarang ada energi Nine of Wands di sini ya. Kita masih intinya masih terngiang-ngiang ya dengan belief yang lama gitu ya. Tentunya 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar dan itu tidak bisa dirombak atau tidak bisa kita tinggalkan begitu saja dalam kurun waktu 1-2 hari gitu ya. Sangat mustahil sekali. Jadi kita di sini tetap diminta untuk terus berusaha gitu ya, maju ke depan gitu ya, dengan belief yang baru gitu ya. Kita coba terus gitu ya, revelation apa yang kita dapatkan ke depan itu tentunya nantinya akan berguna bagi kita untuk menyembuhkan luka-luka lama kita. Ini Wounded Warrior ya, Chiron ya di sini ya, dimana Chiron di sini adalah intinya energi yang menggunakan rasa sakit atau menggunakan luka di masa lalu itu untuk pengembangan diri kita ke depan gitu ya, mengambil pengalaman dari masa lalu dengan energi Nine of Wands di sini itu. Lalu kemudian di masa yang akan datang The World ya, dunia yang baru, sudah jelas sekali ya teman-teman ya. Kita masuk ke dunia yang baru di sini dari tahun 2026 di sini untuk 10 tahun ke depan. Dan ya, dengan tadi energi Nine of Wands di sini, teman-teman tidak perlu khawatir gitu ya. Kita pelan-pelan saja berubahnya. Uranus ini di Gemini ini untuk 7 tahun ke depan masihan teman-teman, sampai tahun 2033, dan Pluto di Aquarius ini bisa sampai sekitar 2040-an ya. Jadi itu cukup lama, jadi tidak perlu terburu-buru. Kita ini masih dalam tahap tahun pertama, tahap permulaan. Tidak ada salahnya kalau kita masih tergoda untuk menerapkan belief yang lama gitu ya, hal-hal yang lama gitu. Itu bukan sebuah kesalahan, itu maklum sekali, wajar sekali bagi kita manusia gitu ya. Kembali lagi seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa secara pemikiran, secara intelektual itu kita bisa bergerak cepat gitu ya, tapi untuk urusan hati dan perasaan itu it takes time gitu ya teman-teman ya. Itu tidak bisa dalam jangka waktu harian atau mingguan, bisa sampai tahunan gitu ya. Itu. Dan adanya energi the world di sini ya memang benar, ini dunia yang baru teman-teman. Kita diminta untuk menutup lembaran lama gitu ya, dan membuka lembaran yang baru dengan dunia yang baru. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut terkait 3 energi ini semesta. Apa yang perlu dirimu sampaikan pada teman-teman kolektif di sini, semua zodiak dan siapapun yang menemukan pesan ini. Oke, let's shuffle the card.
1, 2, 3. Page of Cup diklarifikasi dengan King of Wands, kemudian The Moon, dan The Empress. Ya, salah satu belief di sini teman-teman yang mencuat ke permukaan dan mulai harus diterapkan, memang salah satunya adalah The Empress ini ya, self love, bahwa kita itu di sini apapun itu kita kondisinya, baik buruknya kita itu punya self worth gitu ya. Kita disayang semesta, kita ada fungsinya lahir di dunia ini, ada tujuannya, dan ada maksudnya, dan ada tugas dari semesta untuk supaya kita jalan di permukaan bumi ini untuk melakukan ya peningkatan jiwa ya, dari kehidupan ke kehidupan gitu ya. Jadi teman-teman di sini, kalian di sini apapun intelijensinya, apapun suku budayanya, apapun kemampuan kalian, gift kalian gitu ya, itu kalian semua berguna dan kalian semua sangat penting di mata semesta. Jadi jangan pernah merasa kecil gitu ya teman-teman ya. Kita semua di sini adalah satu dengan semesta gitu ya. Tanpa kalian tentunya semesta di sini juga akan ada yang kurang gitu ya. Kembali lagi, semesta tidak suka dengan ketidakseimbangan gitu ya. Jadi dia akan berusaha sebagaimana mestinya dan sebagaimana caranya supaya bisa tercipta equilibrium di dunia gitu ya. Jadi kita diminta di sini untuk punya self worth gitu ya, menyadari bahwa kita di sini penting, kita di sini dicintai gitu ya, dengan adanya energi The Empress di sini. Dan Page of Cups di sini kita diminta untuk mulai menerapkan itu, mulai embody itu dalam hati gitu ya, mensematkan itu dalam hati bahwa iya kita punya self worth di sini gitu ya. Apapun omongan orang, apapun perlakuan orang yang sudah diberikan kepada kita di sini adalah penting bagi semesta, siapapun diri kita gitu ya. Dan diklarifikasi lagi dengan King of Wands di sini. King of Wands di sini heroic energy, dan uniknya King of Wands di deck ini dia seperti merencanakan sesuatu gitu ya. Ada peta di sampingnya dia gitu ya. Kembali lagi selaras dengan energi strategi itu tadi, kita diminta untuk mulai perlahan-lahan menyusun strategi gitu ya. Dengan semangat gitu ya, dengan semangat dunia yang baru. Gitu ya. Dengan energi King of Wands di sini, dan diklarifikasi juga dengan The Moon. Kita tidak perlu takut gitu ya. Kita tidak perlu takut, dan di sini uniknya ada kucing yang berkaca pada danau di sini ya. Dan di pantulan air danau itu ternyata kucing ini adalah sebuah jaguar gitu ya, atau panther gitu ya. Yang notabene jauh lebih garang daripada dirinya. Itu intinya tadi mendukung self worth, bahwa kalian di sini punya power teman-teman ya, masing-masing dari kalian gitu ya, power dari semesta, dan itu unik tiap-tiap dari kalian. Manfaatkan itu untuk hal-hal yang positif bagi sesama umat manusia di sini ya, gitu ya. Dan manfaatkan itu untuk pembentukan dunia baru yang lebih baik ke depannya. Itu. Dan di sini semesta juga bilang tidak perlu takut ya, karena semesta sendiri yang ada di belakang kalian. The Moon. Oke. Lalu kemudian kita klarifikasi Nine of Wands. Mohon bantuan semesta. Apa yang ingin dirimu sampaikan di sini dengan kartu Nine of Wands? Bagi teman-teman kolektif, apapun zodiaknya dan siapapun yang menemukan video ini. Oke, sekali lagi. Nine of Wands diklarifikasi dengan Justice,
lalu kemudian Ten of Swords, dan The Strength. Ya, semesta di sini seperti berkata bahwa uh, segalanya nanti akan diseimbangkan, teman-teman. Kembali lagi, semesta tidak suka dengan hal yang tidak seimbang di dunia ini. Dia akan berusaha bagaimanapun caranya untuk supaya mencapai equilibrium di dunia gitu ya. Jadi antara yang hitam dan putih, baik dan buruk, jahat dan baik gitu ya. Iblis dan malaikat gitu ya, surga dan neraka, itu semesta itu dansa dualitas, teman-teman. Yin dan yang, hitam dan putih, feminin dan maskulin gitu ya. Jadi intinya semesta di sini meminta sebuah equilibrium, keseimbangan, keharmonisan, dinamis gitu ya di dunia ini ya. Dan itu tampaknya kalau dilihat kondisi yang sekarang itu masih belum tercapai. Dan itu sudah menjadi tugas kita untuk membantu semesta di sini, karena kita juga merupakan bagian dari semesta untuk menciptakan equilibrium tersebut di dunia ya. Dengan apapun giftednya kalian, dengan apapun kemampuan kalian gitu ya. Ingat tadi, kalian punya self worth, kalian semua penting bagi semesta di sini untuk masa depan dunia ya. Itu dengan kartu justice, dan tentunya dengan kartu justice di sini karma dan dharma itu berlaku, bahwa apapun yang terjadi di dunia lama di sebelum tahun 2026 itu tentunya akan dituai gitu ya di 2026 ke atas ke depan gitu ya, di 10 tahun ke depan, dan semesta akan memastikan itu terjadi. Jadi tidak perlu khawatir, teman-teman ya. Oke. Lalu kemudian diklarifikasi juga dengan Ten of Swords, jadi belief-belief yang lama diminta untuk diletakkan gitu ya, itu sudah tidak lagi berfungsi untuk kita gitu ya, sudah tidak berguna, yang ada malah menyakiti kita dan mengekang kita dengan ikatan-ikatannya gitu ya, apapun itu beliefnya gitu. Kita diminta untuk membebaskan diri dan meletakkan itu semua gitu ya dengan energi Ten of Cups, dan pergi menyongsong dunia baru yang lebih bebas gitu ya, yang lebih bebas, tidak terikat, dan berpusat dan berfokus pada kemampuan atau kesuksesan manusia itu sendiri gitu ya, bahwa manusia di sini itu penting. Lalu kemudian si Nine of Wands juga diklarifikasi dengan The Strength, kita diminta untuk mengembangkan inner fortitude di sini, mengembangkan mental, dan menaklukkan ego kita ya, masing-masing ya. Kembali lagi, kita dan semesta adalah satu, begitu pula dengan saya dan kalian gitu, siapapun itu adalah satu. Jadi kita diminta di sini untuk mengalahkan ego kita masing-masing. Dengan begitu kita bisa bersatu di bawah naungan satu semesta gitu ya. Itu dengan adanya energi strength di sini ya. Oke, kita klarifikasi the world, semesta, apa yang ingin dirimu sampaikan pada teman-teman di sini dengan kartu the world. Oke, sekali lagi. The world diklarifikasi dengan Ten of Wands. Lalu kemudian The Emperor. Lalu kemudian Eight of Wands. Bottom of the deck, Seven of Wands. Ya, dengan adanya bottom the deck Seven of Wands ini, semesta seperti bilang, bertahanlah teman-teman ya. Bertahanlah terhadap serangan-serangan dari dunia lama, belief-belief lama yang berusaha untuk intinya merasuki diri kita dan memaksa kita untuk menerapkannya lagi di dunia gitu ya. Jadi kita bertahan saja, dan nantinya ketika nanti kalian akan merombak dunia ini dengan belief yang baru, itu tentunya tidak mudah ya.
akan banyak kecaman-kecaman bagi dari orang-orang yang mungkin belum awaken, belum sadar bahwa ini merupakan pergerakan dari semesta, pergerakan dari langit, bahwa ini memang sudah saatnya untuk belief baru itu muncul dan dunia baru itu terbentuk, gitu ya. Jadi kita diminta untuk stay strong di sini ya, intinya dengan adanya Seven of Wands di sini. Kalian tidak sendirian, di belakang kalian ada semesta itu sendiri ya, dimana semesta ini atau Tuhan atau apapun itu, sumber, source, apapun itu penyebutannya, Buddha, Muhammad atau apapun itu ya, intinya eh, kalian di sini di backup ya oleh sang kuasa gitu ya, sang ilahi gitu ya. Jadi jangan perlu khawatir gitu ya, kalian tidak sendirian, tetap bertahan teman-teman. Lalu kemudian dengan The World tadi di masa yang akan datang diklarifikasi dengan Ten of Wands. Ten of Wands ini berarti peletakan beban ya teman-teman ya. Memang tidak mudah untuk mencapai itu, tapi saran dari history behind the Ten of Wands ini adalah orang ini sudah dekat menuju puncak ya. Di sini ya, di sini dia membawa kayu itu naik ke gunung ya, dan dia di sini kita lihat gunung itu sudah mulai semakin semakin vertikal gitu ya, berarti intinya puncak itu sudah dekat gitu ya. Jadi tetap bertahan teman-teman, keep going gitu ya, keep going, sedikit lagi gitu ya, kita akan memasuki dunia yang baru. Lalu kemudian the world di sini juga diklarifikasi dengan the emperor gitu ya. uh, the emperor di sini meminta kita untuk, yaitu tadi ya, dengan adanya self worth maka kita diminta untuk uh, mengawal ya dunia yang baru ini dengan apa itu, dengan kebijakan yang baru, dengan diri kita yang baru, dan dengan penguasaan akan diri kita itu yang jauh lebih powerful gitu ya teman-teman ya, dengan energi The Emperor di sini. Bisa jadi juga the world yang diklarifikasi dengan The Emperor di sini adalah ya itu tadi ya, keruntuhan dari kekuasaan-kekuasaan lama gitu ya. The Emperor di sini adalah orang yang authoritative figure gitu ya, pemimpin-pemimpin dunia lama gitu ya, itu sudah mulai akan eh, perlahan-lahan sama semesta diminta untuk turun gitu ya, diminta untuk berganti gitu ya ke pemimpin-pemimpin muda yang baru gitu ya, dengan energi The Emperor di sini. Dan uniknya The Emperor di sini itu di depannya ada scroll ya, ada scroll, dan di scroll ini ada konstelasi bintang-bintang gitu ya. Jadi di sini The Emperor di sini kita diminta, kalau dari sisi kita diminta untuk tetap mendengarkan arahan dari semesta melalui konstelasi bintang-bintang gitu ya. Tentunya bintang-bintang ini tidak bohong teman-teman. Kita tidak bisa memanipulasi planet gitu ya. Kita tidak bisa memanipulasi bulan dan matahari gitu ya. Karena mereka terlalu terlalu besar dan terlalu majestik untuk dimanipulasi gitu ya. Jadi apa yang mereka sampaikan itu tentunya ya apa adanya mereka gitu ya. Jadi kita diminta untuk memperhatikan langit di sini. Dan tenang saja, saya di sini akan berusaha untuk ya menyampaikan pesan-pesan dari semesta termasuk pergerakan langit teman-teman, membantu taruh-taruh reader lain yang ada di luar sana gitu ya, untuk membawa pesan-pesan dari semesta gitu ya, untuk kebaikan umat manusia gitu ya teman-teman ya. Ya, saya pun juga belajar dari mereka teman-teman. Saya di sini bisa baca tarot juga ya dari mereka-mereka semua ya, gitu ya, dari mereka-mereka yang ada di YouTube terutama ya. Itu dengan energi The Emperor di sini. Oke. Lalu kemudian The World juga diklarifikasi dengan Eight of Wands di sini ya. Jadi Eight of Wands di sini adalah pesan cepat. Jadi semesta di sini akan membawa pesannya itu dalam bentuk perombakan besar gitu ya. Bisa jadi ini adalah
macam-macam ya teman-teman ya, dalam bentuk perang, bencana gitu ya, segala macamnya itu ya. Jadi perombakan politik dunia gitu ya, intinya dengan Eight of Wands, dengan background yang unik di sini bahwa di belakangnya ada tornado gitu ya. Jadi sama semesta itu eh, datangnya dunia yang baru dan perombakan dunia yang lama ini itu benar-benar dirombak habis-habisan teman-teman sama semesta ya. Tak bersisa gitu ya dengan adanya energi tornado di sini ya. Bahkan rumah pun melayang gitu ya dengan adanya tornado. Kalau misalnya kita lihat di berita-berita luar negeri gitu ya. Kalau misalnya ada negara yang terdampak bencana alam tornado gitu ya, tentunya tidak ada rumah yang bersisa, yang sanggup berdiri gitu ya, menantangnya gitu ya. Itu dengan Eight of Wands. Oke, kita dengarkan ya itu kita dengarkan saran dari semesta, teman-teman, apa yang wejangan dari semesta terkait hal ini ya. Oke, semesta, silakan disampaikan pesannya, 3 kartu untuk teman-teman di sini yang sedang berusaha bersama dengan dirimu untuk membangun dunia yang baru yang lebih baik untuk seluruh umat manusia. Oke, pesan dari semesta yang pertama, Nine of Wands. Ya, saya tidak bisa memanipulasi ini. Kalian lihat sendiri. Tadi saya shuffle ini kartunya ya. Jadi energi saat ini Nine of Wands. Itu ya, saran dari semesta pun juga Nine of Wands. Ya, jadi ya. Lalu kemudian Eight of Wands. Ya, kembali lagi saya tidak bisa memanipulasi kartu ya, memanipulasi shuffling di sini. Di sini ada energi Eight of Wands juga di masa depan. Dan yang ketiga adalah The Lovers. Ya, The Lovers. Bottom of the deck, King of Pentacles. Ya. King of Pentacles di sini energi bumi ya, teman-teman ya, energi tanah gitu ya. Jadi yang dimaksud sama semesta dengan adanya King of Pentacles di sini, saya merasakan bahwa semesta di sini sangat prihatin sekali dengan kondisi bumi dan ingin membuat bumi ini menjadi remaja kembali gitu ya, menjadi naik tahta, naik podium lagi gitu ya, energinya seperti di masa lalu gitu ya, sehingga dia bisa, bumi ini bisa embody energi king gitu ya, dengan adanya kartu King of Pentacles bottom of the deck, saran dari semesta ini. Jadi intinya semesta di sini meminta, berharap supaya bumi ini bisa kembali berjaya ya seperti dulu. Dan beliau juga bilang bahwa yang pertama adalah Nine of Wands gitu ya, keep going, jangan menyerah teman-teman ya, apapun itu perombakan-perombakan yang terjadi itu intinya untuk kebaikan kita dengan Eight of Wands di sini ya, gitu ya. Jadi ada Eight of Wands di sini, uniknya adalah bersatunya banyak stick gitu ya. Stick ini macam-macam warnanya ya, macam-macam warnanya. Jadi mereka bersatu di satu titik gitu ya. Dan ini memang cita-cita semesta, teman-teman. Jadi apapun bangsa kita, apapun agama kita, apapun latar belakang kita, gitu ya, kita diminta untuk bersatu, membangun dunia yang baru, menjadi dunia yang lebih baik, membantu semesta untuk meremajakan bumi ini, teman-teman ya. Itu dengan energi Eight of Wands di sini, kita bersatu padu di sini, bahwa kita dan semesta adalah satu. Lalu kemudian diklarifikasi juga dengan The Lovers ya, bersatunya energi feminin dan maskulin, kita diminta untuk menyelaraskan energi feminin dan maskulin kita dalam membangun dunia yang baru gitu ya. Di Classic Rider Waite itu ada gambarnya Adam dan Hawa gitu ya, yang dinaungi oleh Archangel Michael di situ ya, bahwa bertemunya mereka gitu itu adalah dorongan juga bantuan dari para malaikat gitu ya, dari bantuan dari semesta gitu ya, bahwa kita pun di sini
intinya saya tangkap pesan dari semesta adalah ya mari kita bersatu padu teman-teman untuk bumi yang lebih baik gitu ya, untuk hidup kita yang lebih baik ke depannya gitu ya. Oke, mari kita lihat monologi oracle. Kita pun minta nasihat kepada bulan ya teman-teman ya. Oke. Bulan ini juga bagian dari semesta teman-teman. Tentunya ada pesan tersendiri. New Moon in Aquarius. Kembali lagi Pluto di Aquarius. Saya merasa ada energi Pluto di Aquarius di sini teman-teman. Bring love into the situation. Yes, kembali lagi ya, yaitu kenapa saya jatuh cinta sekali dengan tarot ya. Jadi tarot dan oracle terutama semesta di sini. Tadi di What's the Tea, Giving the Heart ya, jelas ya di awal ya. Showing love artinya caring action, self love gesture gitu ya. Dan di sini monologi pun juga bilang New Moon in Aquarius bring love into the situation gitu ya. Jadi intinya di sini selama kita bergerak atas nama cinta gitu ya, atas nama kasih sayang akan sesama umat manusia, kita safe teman-teman ya. Dan kita nantinya pasti akan sukses masuk ke dunia yang baru. Oke, mari kita lihat dengan Animal Oracle card teman-teman. Oke, hewan-hewan pun juga bagian dari semesta ya teman-teman ya. Tidak hanya kita manusia, meskipun kita diperintahkan untuk menguasai mereka, tapi mereka pun hadir di dunia itu juga memiliki pelajaran tertentu yang bisa kita petik gitu ya. Jadi itulah kenapa kita menggunakan Animal Oracle card di sini, dan Animal Oracle card yang perlu kita embody di sini adalah Horse Spirit. Oke, The World gitu ya. The World dan Ten of Wands. Ini akhir dari dunia yang lama dan mulanya dunia yang baru, pelepasan segala macam hal gitu ya, freedom gitu ya, bebas dari beban gitu ya. Dan itu diklarifikasi lagi oleh Animal Spirit dengan Horse Spiritnya, yang artinya freedom. Your heart is pure and free. A greater purpose calls you. Ya. You have unlimited reserve of stamina and strength. You follow the winds of change, 8 of Wands tadi ya, and accomplish your dreams. Tadi ya, Page of Cups tadi ya, accomplish your dreams. Cup di sini adalah imajinasi, impian, mimpi gitu ya. Itu dengan Horse Freedom gitu ya, jelas sekali ya, your heart is pure and free. Kita diminta untuk bergerak atas nama cinta dan kasih sayang. A greater purpose calls you. Melalui pesan ini semesta memanggil kalian untuk bangkit gitu ya, menjalani tugas kalian untuk hidup di dunia gitu ya, menyongsong dunia yang baru dan membentuk dunia yang baru. You have unlimited reserve of stamina and strength. Semesta sendiri yang ada di belakang kita ya teman-teman ya. You follow the wind of change and accomplish your dream. Dengan adanya kita mengikuti pesan-pesan dari semesta ini, kita akan menjadi agen perubahan dan kita mencapai apa yang kita impi-impikan gitu ya, yaitu untuk kebaikan umat manusia gitu ya. Oke. Sekian pesan Daily Guidance untuk kita semua hari ini. Terima kasih sudah berkunjung teman-teman, terima kasih sudah mendukung Tele Arkana, terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah like, subscribe, komen, apapun itu ya bentuk dukungannya. Terima kasih saya ucapkan ya. Sekian pesan dari saya dan semesta, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di Daily Guidance yang berikutnya. Jaga diri, jaga hati, jaga pikiran teman-teman. Salam satu semesta. Terima kasih.